Tabe, Berimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurel Lagia. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran hebat melanda Pasar Sentral Parigi, Kabupaten Parigi Motong. Bawaslu Donggala mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas dalam pilkada. Tujuh ruko dan 1 unit rumah di Kota Palu ludes dilalap si jago merah. Kebakaran hebat melanda Pasar Sentral Parigi, Kabupaten Parigi Motong, Rabu malam. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun belasan lapak dan ruko ludes dilalap si jago merah. Kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Musibah kebakaran yang terjadi di Pasar Sentral Parigi mulai terjadi sekitar pukul 8 malam. Saat kejadian, suasana pasar sudah sepi. Tidak diketahui dari mana sumber api. Warga melihat kobaran api sudah membumbung tinggi dari salah satu toko yang menjual hasil bumi. Dalam sekejap, api menjalar ke bangunan di sekitarnya. Belasan toko di pasar yang menjual barang campuran tersebut ludes terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan segera turun tangan dan menerjunkan 3 armada. Terbatasnya armada tersebut menjadi kendala utama dalam memadamkan api. Kepala Bidang Pemadam dan Penyelamatan Dinas Kebakaran Kabupaten Parigi Motong, Abdul Salim Sialea, mengatakan pihaknya baru bisa menguasai api 1 jam kemudian. Kalau pemadaman tadi untuk 2 unit itu sempat menyiram 2 kali, kemudian dia Google, berarti yang ketiga kali kalau yang supply. Karena supply tidak kemana-mana, dapat pengisian air dari bantuan dari Alkon Supply itu pengisi. Ada 1 jam tadi pemadaman dilakukan? Iya, kita ini kurang lebih 1 jam. Hingga Kamis dini hari, puluhan pemilik toko yang terbakar masih berada di lokasi kejadian. Mereka berusaha menyelamatkan sisa barang miliknya. Sedangkan petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala mengingatkan seluruh aparatur sipil negara agar menjaga netralitasnya dalam Pilkada serentak November 2024 mendatang. Selain ASN, sikap netral juga harus dijaga aparat TNI, Polri, serta kepala desa dan aparatnya. Saat ini proses pilkada serentak telah memasuki tahapan kampanye yang dimulai 25 September hingga 24 November 2024 mendatang. Pasangan calon kepala daerah dilarang melibatkan ASN, Polri, TNI, hingga kepala desa beserta perangkatnya. Bawaslu Donggala juga telah membuka kanal aduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi ketidaknetralan ASN selama proses pemilu. Komisioner Bawaslu Kabupaten Donggala, Minhar, mengatakan pihaknya terus mengawasi secara ketat terhadap keterlibatan ASN dalam tahapan pilkada, terutama saat kampanye. Salah satunya adalah dugaan pelanggaran netralitas ASN. Olehnya itu, harapan Bawaslu tentunya untuk ASN, khususnya untuk ASN yang ada di wilayah Kabupaten Donggala, untuk tetap menjaga netralitas sebagai ASN. Tentu ada norma-norma yang membatasi ruang gerak teman-teman ASN untuk tidak terlibat aktif dalam proses pemilihan baik gubernur maupun bupati, pemilihan bupati tentunya. Bawaslu berharap seluruh ASN di Donggala dapat memahami dan menjalankan tugasnya secara profesional tanpa memihak kepada salah satu pasangan calon. Netralitas ASN penting untuk menghasilkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan tidak memihak kepada kelompok atau golongan tertentu. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Revitalisasi lapangan Fatulemo Kota Palu sebagai salah satu destinasi wisata Kota Palu hingga kini belum tuntas. Namun pemerintah Kota Palu menargetkan pengoperasian kembali kawasan yang letaknya di pusat Kota Palu tersebut bersamaan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Kota Palu 27 September 2024.
Saat ini, revitalisasi lapangan Fatulemo telah mencapai tahap penyelesaian. Secara keseluruhan, presentase diperkirakan mencapai 80%. Proyek lapangan yang terintegrasi dengan kantor Wali Kota Palu ini dikerjakan sejak Mei 2023 lalu. Karena banyak yang tidak sesuai, maka kemudian saya coba gitu ya melakukan ini gitu evaluasi karena kan kita mau Fatulemo ini betul-betul menjadi tempat yang ketika kita sudah selesai dengan ini maka kemudian sudah selesai, tidak ada lagi hal yang lain, dan kita berharap bahwa ini betul-betul bisa menjadi sarana buat masyarakat gitu untuk aktivitas ininya gitu, aktivitas keluarga, aktivitas olahraga dan aktivitas yang lain. Oleh karena itu kita berharap bahwa Fatulemo betul-betul selesai dengan berkualitas. Pekerjaan lapangan Fatulemo dibagi dalam 2 tahap, yakni pekerjaan taman dan revitalisasi. Nantinya lapangan Fatulemo memiliki 4 fungsi, yakni fungsi olahraga, bersantai, rekreasi, dan kuliner. Beberapa item ditambahkan dalam ikon Kota Palu ini, seperti adanya food cart, outdoor game, baruga, playground, dan jogging track. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.